Hai, selamat datang di Individu Elsdin. Kesempatan kali ini Kak Diana masih mau berbagi ke adik-adik kelas 10 semuanya mengenai materi Kingdom Plante atau dunia tumbuhan. Kalau di video sebelumnya Kak Diana udah membahas subdivisi Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas subdivisi Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bahas. Konsep dasar yang harus kita pahami mengenai angiospermae itu adalah karakteristiknya. Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Artinya bijinya itu ada di dalam bakal buah atau dilindungi dengan karpel atau disebut juga dengan daun buah. Kemudian kelompok dari angiospermae ini mempunyai akar yang tunggang dan juga ada yang serabut. Batangnya ada yang berkambium dan tidak berkambium. Terus ada macam variasi bentuk tulang daun. Ada yang bentuknya menyirip, lurus, dan menjari. Nah, kekhasan lain dari kelompok angiospermae selain bijinya tadi dilindungi daun buah, juga punya bunga sebagai organ reproduksinya. Kalau di kelompok Gymnospermae dia nggak punya bunga, dia cuma punya strobilus sebagai organ reproduksi. Bunga pada Angiospermae itu ada bagian kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Dan dia juga mengalami pembuahan ganda. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga kelompok Angiospermae pada umumnya ya. Yang pertama itu ada bagian ini ya, reseptakel. Reseptakel ini adalah bagian dasar bunga, tempat melekatnya semua organ-organ dari bunga tersebut. Terus ada sepal. Sepal ini bagian kelopak ya, kelopak bunga. Jadi keterangan mahkota di sini keliru. Jadi sepal itu adalah kelopak. Dia nanti melindungi bunga, bagian-bagian bunga pada saat kuncup. Terus juga ada bagian petal. Petal ini adalah mahkota. Biasanya warnanya itu lebih mencolok karena fungsinya itu untuk menarik perhatian para lebah ya, supaya bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Lalu ada juga bagian kelamin pada betina ya. Kalau di reproduksi bunga itu bagian atas ini stigma. Stigma itu kepala putik. Style itu adalah tangkai putik. Lalu di dalamnya ada ovarium. Ovarium ini nanti berkembang menjadi daging buah. Terus di dalam ovarium itu ada ovul yang nantinya akan berkembang menjadi bakal biji. Di sisi lain juga ada bagian organ reproduksi jantan dari bunga ya, terdiri atas anter. Anter ini kepala sari. Kemudian ada juga stamen. Stamen ini mencakup anter dan filamen ya. Filamen ini tangkai sari. Stamen itu benang sarinya. Oke. Nah, ini perkembangan bunga menjadi buah. Jadi ada beberapa bagian dari bunga tadi itu berkembang menjadi beberapa bagian buah. Asal buah itu terdiri dari dua ya. Kalau dia dari ovarium atau bakal buah itu disebut buah sejati. Tapi kalau dia itu berasal dari ovarium dan bunga yang lain ya, bagian bunga yang lain, itu disebutnya buah semu. Bisa dilihat di sini salah satu contohnya itu pada buah tomat ya. Pendukel ini kayak tangkai dari dasar bunga tadi, dia tetap ada ya, jadi tangkai buah. Kemudian bagian sepal atau kelopak bunga juga tetap ada di sini, tapi dia tidak menjadi bagian dari buah. Nah, bagian ovarium dia akan berkembang terdiferensiasi menjadi bagian daging buah. Sedangkan bagian ovul di sini ya, ovul dia akan menjadi biji seperti itu. Nah, kalau berdasarkan kekerasan atau perikarpium atau dinding buah, buah itu dibedakan menjadi dua tipe. Ada buah basah atau buah berdaging. Jadi perikarpium, dinding buahnya itu
nanti bisa dibedakan dengan jelas. Ada 3 bagian ya biasanya. Ada bagian endocarp, mesocarp bagian tengah ya, dan exocarp bagian luar. Sedangkan kalau yang kedua, buah kering, perikarpiumnya itu sering mempunyai jaringan sklerenkim, jaringan yang cukup keras. Kadang bagian dari dagingnya itu sangat tipis, jadi dipikir itu adalah kulit dari bijinya. Contoh buah kering di sini ada biji bunga matahari ya, ini perikarpnya. Terus ada seed coat, kulit biji dan bijinya. Jadi sangat tidak bisa dibedakan ya bagian-bagian dari perikarpiumnya itu. Nah, baik buah sejati atau semu itu berdasarkan asal-usul bunga dan bakal buahnya itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada buah tunggal. Jadi kalau buah tunggal ini dia berasal dari satu bunga tunggal dengan satu bakal buah. Contohnya kalau pada buah sejati itu buah mangga, kalau buah semu itu ada buah jambu monyet ya. Udah paham kan maksud buah sejati sama buah semu tadi? Kalau buah sejati berarti buah tersebut adalah perkembangan dari ovarium saja. Tapi kalau buah semu itu buah itu merupakan perkembangan dari ovarium dan juga bagian bunga lainnya gitu ya. Oke, yang kedua ada buah ganda. Berarti di sini dia itu satu bunga tunggal, cuman banyak bakal buahnya gitu ya. Contohnya kalau buah sejati itu adalah buah cempaka, kalau untuk buah semunya itu adalah buah arbe. Jadi sebenarnya satu bunga tapi bakal buahnya itu banyak gitu kan. Yang ketiga ada buah majemuk. Buah majemuk berarti dia berasal dari bunga yang majemuk, bunga yang banyak gitu. Masing-masing bunga itu punya bakal buah dan menjadi buah yang saling berlekatan. Contoh untuk buah sejatinya itu adalah buah pandan, kalau untuk buah semuanya itu buah nangka. Yang keempat ada juga buah aksesori. Jadi buah yang sebagian dagingnya itu tidak berasal dari ovarium, tapi dari beberapa jaringan yang berdekatan di luar karpel. Contohnya itu adalah buah apel. Oke, untuk melihat dengan jelas ya perbedaan dari buah-buah tadi, ini bisa dilihat pada gambar berikut. Ada simple fruit ya, atau ya buah sederhana, buah tunggal bisa dikatakan seperti itu. Tadi kan buah tunggal itu berasal dari satu bunga dan juga satu ovul yang nantinya berkembang menjadi satu buah gitu. Di sini ya contohnya itu ada ercis ya, perkembangan satu ovarium ini membentuk satu buah. Lalu juga ada buah agregat ya. Buah agregat di sini bisa kita lihat ada contohnya pada raspberry flower ya. Jadi dia perkembangan dari beberapa karpel dari satu bunga. Lalu yang ketiga ada multiple fruit, contohnya itu pada nanas ya. Jadi dia perkembangan dari banyak karpel dan banyak bunga atau bunga majemuk di sini. Yang ketiga itu accessory fruit atau buah aksesori tadi kan. Bisa kita lihat pada apel bahwa perkembangan dari buah tersebut juga dibentuk dari bagian-bagian bunga lainnya. Nih ya, daging buahnya ternyata itu perkembangan dari reseptakel ya gitu. Oke. Nah, terus di sini juga ada konsep megasporogenesis. Megasporogenesis ini berarti pembentukan gamet ya, gamet pada organ reproduksi betina untuk perkembangbiakan pada tumbuhan yang menggunakan bunga ya, gamet betina. Nah, bisa dilihat pada gambar ini dia memperbesar di bagian ovarium ya. Ovarium ini kan nanti
nantinya akan menjadi bakal daging gitu, atau bakal buah juga bisa disebutnya seperti itu. Di dalam ovarium itu terdapat yang namanya sel induk megaspora. Di dalam sel itu pasti punya inti ya. Kemudian sel induk megaspora ini melakukan pembelahan secara meiosis. Ingat, pembelahan meiosis itu terjadi sebanyak 2 kali. Dalam 1 kali pembelahan dia akan menghasilkan 2 sel. Maka kalau pembelahannya itu sebanyak 2 kali, sel yang dihasilkan adalah 4 ya. Disebutnya nanti 4 megaspora. Kemudian 3 megaspora ini dia akan terdegenerasi ya, atau mengalami kematian. Cuman 1 megaspora yang bertahan dan berkembang. Selanjutnya, inti dari 1 sel megaspora itu mengalami pembelahan mitosis untuk pertama kalinya, sehingga nanti dihasilkan 2 ya, 2 inti. Lalu terjadi lagi pembelahan mitosis untuk kedua kalinya, dari 2 inti menjadi 4 inti. Dan terjadi mitosis ya untuk ketiga kalinya, sehingga dihasilkan 1 sel megaspora dengan 7 inti ya, dimana 7 inti ini dia akan mengalami diferensiasi menjadi 1 sel telur yang diapit oleh 2 sinergit, kemudian 2 inti di tengah ini akan menjadi inti kandung lembaga sekunder, dan yang ketiga inti di atasnya itu akan menjadi antipoda gitu. Oke, bisa kita lihat di gambar bunganya ya, yang diperbesar itu adalah bagian kepala sari. Di dalam kepala sari ternyata ada 4 sel induk mikrospora ya, di mana sel induk mikrospora ini akan menjadi atau mengalami yang namanya pembelahan secara meiosis untuk pertama kalinya, sehingga menjadi 2 ya. Kemudian mengalami pembelahan secara meiosis untuk kedua kalinya menjadi 4 bagian. Lalu intinya itu nanti ada yang mengalami mitosis sehingga menjadi 2 ya, menjadi 2. Nah, 2 bagian ini, satu menjadi inti vegetatif dan 2 lainnya itu akan menjadi inti generatif. Kemudian dia akan menjadi butir serbuk sari yang mengandung gametofit jantan. Nah, ini adalah proses pembuahan ya pada bunga. Oke, kita lihat startnya itu dari sini nih. Jadi sporofit ya, sporofit dalam satu bunga terdapat bagian putik dan juga benang sari. Jadi ini memperbesar bagian ovarium tadi ya, di dalam bakal buah dan terdapat juga bakal biji mengalami meiosis. Jadi 4 megaspora terdegenerasi menjadi 1 sel megaspora, kemudian sel tersebut, inti sel tersebut mengalami mitosis sebanyak 3 kali, lalu dia berkembang ya, atau berdiferensiasi menjadi bagian-bagian khusus. Lalu terbentuklah mature, gamet yang mature atau gamet yang sudah matang dan siap untuk dibuahi. Sedangkan untuk yang anter tadi ya, bagian mikrospora, di satu buluh sarinya itu nanti mengandung 3 inti, 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Jadi terjadilah pollination ya, penyerbukan. Dimana nanti inti vegetatif yang masuk duluan nih, ini ya, inti sel vegetatif yang masuk duluan, dia sebagai pengarah jalur masuknya menuju ovarium melalui mikrofil. Nanti di mikrofil ini inti sel generatif 1 dia akan melebur bersama ovum N plus N membentuk
zigot 2N ya. Terus inti sel generatif sekunder atau yang kedua ya, dia akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah ini menjadi endosperm dengan jumlah kromosom 3N atau triploid. Oke, ini ya, zygote develop into embryo ya, embryo, and then triploid endosperm itu nanti adalah cadangan makanannya. Setelah itu apa yang terjadi? Nanti embrio ini akan berkembang ya, membentuk bagian kulit biji, bagian daging buah. Setelah itu nanti kalau bijinya ini jatuh pada tempat yang tepat, lembab dan kaya nutrisi, dia akan berkembang dan tumbuh menjadi kecambah lagi dan berkembang tumbuh menjadi tumbuhan muda sampai tumbuhan dewasa dan menghasilkan organ reproduksi bunga. Jadi siklusnya akan berulang gitu ya. Nah, ini skema pembuahan ganda. Jadi nanti tadi tumbuhan sporofit ya, dimana dia punya kromosom diploid masing-masing. Untuk yang jantan punya benang sari, yang betina punya putik. Di dalam mikrosporanya lalu terdapat sel induk mikrospora, dihasilkan mikrospora atau serbuk sari dan bulu sari yang mengandung tiga ya, bulu sari, sel sperma 1, sel sperma 2. Kalau yang betina di dalam mikrosporanya sel induk megaspora, kantong embrio yang nanti terdapat sel telur dan juga inti kandung lembaga sekunder. Jadi skemanya nanti inti sel sperma 1 bersama telur melebur membentuk zigot, lalu dihasilkan embrio berkembang menjadi biji bersama dengan inti kandung lembaga sekunder yang melebur dengan sel sperma membentuk endosperm tadi ya, biji. Lalu biji ini akan ditanam kembali atau jatuh di tempat yang tepat, kayak nutrisi air, lalu dia akan berkecambah membentuk tumbuhan sporofit lagi gitu. Nah, untuk klasifikasi angiospermae atau tumbuhan biji tertutup ini dibedakan menjadi dua ya, ada monokotil dan dikotil. Jadi ini berdasarkan jumlah keping biji sebenarnya. Kalau monokotil dia terdapat satu kotiledon. Kalau dikotil dia terdiri dari 2 kotiledon. Nah, untuk karakteristik daunnya, untuk monokotil biasanya itu lurus ya, tulang daunnya itu lurus. Kemudian kalau yang dikotil dia cenderung menjari. Untuk susunan ikatan pembuluh dari kelompok monokotil itu dia tidak ada kambiumnya gitu, menyebar ya, xilem dan flomnya itu menyebar atau bisa juga disebut kolateral tertutup. Nah, sedangkan kalau dikotil dia cenderung kolateral terbuka. Di antara xilem dan flomnya itu terdapat kambium, jadi strukturnya itu kayak ada cincinnya ya. Akar dari monokotil dia memiliki sistem akar yang serabut. Kalau dikotil akarnya itu tunggang ya, jadi ada akar utama, terus di samping-sampingnya itu adalah akar sekunder atau akar adventif gitu. Untuk bunga dari monokotil itu biasanya dia kelipatan 3 jumlahnya ya, misalnya 6 gitu. Terus kalau yang dikotil dia jumlah bunganya itu kelipatan 5 ya. Nah, untuk kelas monokotil sendiri terdiri atas 7 ordo di sini ya. Ada ordo asparagales, contohnya adalah anggrek. Terus yang kedua adalah ordo liliales, contohnya bunga tulip. Ordo arecales ya, kelompok dari Cocos nucifera atau kelapa. Ordo poales, contohnya di sini ada Oryza sativa atau padi.
ordo Zingiberales, kelompok Musaceae, pisang atau Zingiber ya, jahe, ordo Caryophyllales, Opuntia atau bisa disebut juga kaktus, dan terakhir itu ada ordo Pandanales, pandan ya. Oke, sedangkan untuk kelas dikotil dia nanti terdiri dari 11 ordo ya. Ada ordo Marvales, contohnya itu Hibiscus sinensis ya, kembang sepatu. Ordo Fabales, putri malu nih, petai Cina. Ordo Myrtales ada eucalyptus sama cengkeh. Ordo Solonales, tomat ya. Ordo Casuarinales, cemara. Ordo Caparales, di sini ada Caparis ya, Caparis spinosa. Ordo Gentianales, ada selada contohnya. Ordo Piperales, piper beetle, sirih. Ordo Rosales, rosa, mawar ya. Yang ke-10 ada Ordo Magnoliales, cempaka. Sama yang terakhir itu ada Ordo Caryophyllales, Mirabilis jelapa, bunga pukul 4. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk pembahasan dari subdivisi Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang baik untuk adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Berarti ini adalah topik terakhir pembahasan dari Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa komen dan subscribe, share video ini jika bermanfaat.